Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita, memberikan kita kemudahan bangun di waktu subuh ini. Semoga kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akan mempermudah langkah kita menuju surga kelak di hari kiamat. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, insyaallah untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan secara khusus untuk mengupas tema langkah-langkah melipat gandakan pahala salat jamaah. Jadi yang perlu kita ingat adalah bahwa setiap kebaikan apapun yang kita lakukan, yang sehari-hari sering kita lakukan, maka sungguh dengannya kita bisa melipat gandakan pahala kebaikan kita. Makanya disinilah pentingnya seorang muslim itu berilmu tentang ibadah apapun yang dia lakukan. Karena bisa jadi dua orang yang salat di masjid yang sama, dengan imam yang sama, dengan waktu salat yang sama, tetapi pahalanya itu bisa berbeda antara langit dan bumi. Dan salah satu yang menyebabkan perbedaan itu adalah terkait dengan masalah seberapa berilmu kita tentang amalan yang kita lakukan. Maka dari itu, disinilah Islam mengajarkan kepada kita bahwa Islam itu dibangun di atas landasan ilmu. Dan apabila kita sudah mengatakan ilmu di dalam Islam, maka maksudnya itu adalah ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu jamaah rahimakumullah, kita akan lihat secara bertahap tahapan-tahapan kita diperintahkan untuk salat berjamaah. Ada kurang lebih sekitar 20 tahapan yang kita lakukan ketika kita salat berjamaah. Yang pertama itu, jangan lupa bahwa ketika kita mau bersalat, kita pasti akan berwudu. Ya. Yang kedua, kita ini terutama usahakanlah untuk berwudu di rumah dibandingkan untuk berwudu di masjid. Yang kedua, kita melangkahkan kaki menuju masjid. Yang ketiga, bersegera menuju masjid. Kalau kita sudah segera menuju masjid, maka berikutnya kita menjawab azan. Selesai menjawab azan, kita salat qabliyah. Selesai salat qabliyah, kita berdoa. Lalu selesai berdoa, maka di antara sunnahnya juga kita menjawab iqamah. Lalu berikutnya kita meluruskan dan merapatkan shaf. Lalu ketika kita salat, hendaklah kita mengikuti imam. Dan di balik salat jamaah juga punya keutamaan tersendiri. Terus nanti sampai dengan ujungnya itu adalah kita salat. Dan insya Allah nanti ini akan kita singgung secara bertahap agar kita secara khusus memiliki keutamaan tersendiri ketika kita melakukan salat jamaah. Bukan hanya sekedar kita salat jamaah, bahkan nanti juga kita bisa menambahkan niat-niat di balik setiap amalan yang kita lakukan. Bisa jadi di antara jamaah itu, kalau ke masjid paling kita niatkan hanya untuk sholat jamaah.
Tetapi ternyata ketika kita ke masjid itu bisa kita niatkan sampai 50-an lebih niat yang kita niatkan ketika kita ke masjid. Sementara di antaranya Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seorang itu sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Nah, ini gambarannya jemaah sekalian. Maka dari itu, sebagai sebuah gambaran dulu, sebelum kita melangkah ke pertemuan berikutnya, maka Anda coba kasih antum gambaran. Ketika antum ke masjid, apa-apa sih yang bisa kita niatkan? Ini gambaran, karena nanti di setiap bagian itu akan kita perbanyak niat ini. Contoh, yang harus antum ingat bahwa setiap kita melakukan sebuah kebaikan apapun, maka selalu ingat, niatkan untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Selalu hadirkan niat ini agar kita tahu dan sadari bahwa kebaikan itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Nah, ini antum ingat ini. Mau kita salat, mau kita berzakat, mau kita berwudu, mau kita bersedekah, mau kita istighfar, mau kita haji, mau kita umrah, maka ketahuilah itu semua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, apa yang bisa antum niatkan? Bahwa niatkan ketika antum ke masjid untuk mengunjungi rumah Allah. Makanya di antara keistimewaan kita wudu di rumah, Nabi tegaskan, man tawadda'a fi baiti tumatal masjid fahuwa zairullah. Barang siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian dia mendatangi masjid, maka dia itu adalah tamu Allah. Wa haqqun 'alal mazur an yukrimaz zair. Merupakan kewajiban yang dikunjungi untuk menghormati yang mengunjunginya. Semua kita tahu bahwa masjid ini adalah rumah Allah. Ya, makanya dari itu, setiap yang datang ke masjid, maka dia itu adalah tamu Allah. Makanya juga ingat selalu bahwa seberapa mudah kita dimudahkan oleh Allah di dunia untuk memasuki rumahnya, maka itu adalah gambaran seberapa mudah kita akan memasuki rumahnya kelak di hari kiamat, yaitu surganya. Karena di akhirat itu hanya dua pilihan. Kalau antum tidak di surga, ya di neraka. Atau ada pilihan ketiga, antum pilih, antum termasuk ashabul a'rab. Apa itu ashabul a'rab? Yaitu orang-orang yang amal kebaikan itu setimpal. Amal kebaikan pura setimpal, dia tidak di surga dan dia tidak di neraka. Nah, ini ikhwatul iman. Lalu apa di antara niat yang harus antum selalu hadirkan ketika ke masjid? Yaitu niatkan agar antum itu menjadi tetangga Allah di padang mahsyar. Jadi perlu antum ketahui sebelumnya, ikhwatul iman, rangkaian salat jamaah yang kita lakukan ini adalah sebuah rangkaian ibadah yang akan memiliki manfaat sangat banyak dari setiap titik persinggahan yang akan kita lewati sampai kita masuk ke dalam surga. Ya, Anda singgungkan nanti. Sekarang kita lihat, kita selama hidup di dunia, itu pun salat jamaah memberikan kita banyak keuntungan. Salah satunya apa? Ketahuilah bahwa salah satu orang yang dijamin oleh Allah rezekinya dan dipastikan akan meninggal husnul khatimah adalah orang-orang yang melangkahkan kaki menuju masjid. Makanya Nabi SAW bersabda, "Thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah azza wa jalla." Ada 3 golongan manusia yang berada dalam jaminan Allah azza wa jalla. Ya. Apa jaminannya? Itu kalau dia meninggal dunia, ada siapa orangnya? Pertama disebut, wa rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillah.
seorang laki-laki yang keluar jihad di jalan Allah. Kalau dia di jalan Allah, apa jaminannya? Wa in mata, kalau dia meninggal dunia, adkhalahul jannah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Kalau ini kita sudah paham. Kalau mati syahid, iya. Kalau dia enggak pulang, kalau kata Nabi, kalau dia tidak meninggal dunia, dia pulang dalam keadaan dapat pahala dan harta rampasan. Kita tahu kalau orang mati syahid, kalau dia menang, ya udah dia pulang bawa pahala plus ada rampasan. Lalu yang kedua siapa? Wa rajulun kharaja ilal masjid, seorang laki-laki yang keluar ke masjid, fahuwa dhaminun 'ala Allah azza wa jalla, dia itu berada dalam jaminan Allah azza wa jalla. Apa jaminannya? Wa in mata adkhalahul jannah, kalau dia meninggal dunia, Allah masukkan dia ke dalam surga. Kalau dia enggak meninggal dunia, au raja'a bima nala min ajrin aw ghanimah, atau dia pulang dalam keadaan bawa pahala dan harta rampasan. Coba antum perhatikan hadis ini. Kenapa orang yang ke masjid itu disamakan pahalanya dengan orang yang jihad? Sementara kalau antum ke masjid, kalau tidak meninggal dunia, ya udah antum pulang bawa pahala. Tapi kenapa disebut juga harta rampasan? Inilah janji Allah. Makanya ketika Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat yang berbunyi wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah di dalam merintahkannya. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquka, kamilah yang memberikan kalian rezeki. Ketika menjelaskan ini, beliau berkata, jika kamu salat, maka rezekimu datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah ini akhir. Lalu berikutnya antum bisa meniatkan ketika ke masjid untuk agar kita dimudahkan menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Ketahuilah akhi, malaikat mungkar dan nakir itu ketika kita dimasukkan ke alam kubur, Nabi SAW bersabda, yatba'ul mayyitu thalatha, mayit itu diikuti oleh 3. Apa yang ikutinya? Maluhu wa ahluhu wa amaluhu, harta, keluarga dan amalnya. Itu. Warajatnan, yang 2-nya pulang. Wa ibqa wahid, dan yang tinggal apa? 2-nya pulang, harta dan keluarganya itu pulang, maka yang tinggal hanya amalnya. Dan salah satu amalan penentu kita dimudahkan menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, kata Nabi SAW, malaikat itu akan datang dari 3 arah. Akan datang dari arah kepala. Ketika datang dari arah kepala, apa kata kepala? Jangan datang dari arah kepalanya, karena dia sering baca Al-Quran. Ketika dia mau datang dari kanan kiri, apa kata kanan kiri? Jangan datang dari arah kanan kirinya, karena dia sering sedekah. Dan ketika mau datang dari arah kaki, apa kata kaki? Jangan datang dari arah kakinya, karena dia sering melangkahkan kaki menuju masjid. Lalu mayit itu didudukkan, lalu dimudahkan menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Ini akhir. Karena ini yang perlu untuk kita sadari, agar menjadi sebuah tangga persiapan kita untuk menuju perjalanan kita yang jauh lebih panjang dibanding kehidupan kita di dunia ini. Berapa lama kita akan di dunia? Banter-banter 60-70 kata Nabi. Nabi SAW bersabda, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku itu kisarannya adalah 60 sampai dengan 70 tahun. Wa qalluhum man yajuzu dzalika, sedikit yang melewati batas umur ini.
Lalu apa niat antum juga ketika ke masjid? Nanti akan banyak kita singgungkan sebagai gambarannya, yaitu niatkan agar antum mendapatkan naungan kelak di padang mahsyar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada satupun yang bisa memberikan naungan. Salah satu disebutnya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang hatinya itu tertaut dengan masjid. Dia itu rindu ke masjid. Kalau dia dengar adzan, dia bersegera ke masjid. Kalau dia tahu ada taklim, dia senang di masjid. Maka kerinduannya itu di masjid menjadikan dia terbiasa ke masjid. Ya. Ini antum, apa antum kalau pelajari padang mahsyar? Nabi SAW bersabda, yuhsyarun nas yawmal qiyamati hufatan uratan gurlan. Manusia kelak akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan hufatan, tanpa alas kaki, uratan, telanjang bulat, gurlan, belum dihitan. Lalu kita dikumpulkan dan matahari didekatkan 1 mil di atas kepala kita. Kepala-kepala manusia itu mendidih seperti air di atas tungku. Berbagai macam kondisi manusia di padang mahsyar. Ada yang memikul 7 lapis bumi. Ada yang orang-orang yang tidak mau berzakat binatang ternak, maka dilindas oleh binatang ternak. Yang tidak mau mengeluarkan emas dan perak, dia dijadiin emas itu lempengan setrika yang dia disetrika. Dan kita berada di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Ini riwayat sampai kepada kita. Tetapi ada 15 golongan manusia, 50.000 tahun itu dia rasakan seperti sholat 2 rakaat di dunia, kata Nabi. Riwayat lain, seperti dia berada antara asar, zuhur sampai dengan asar. Allahu Akbar. Siapa salah satunya? Yaitu laki-laki yang hatinya itu tertaut dengan masjid. Ini luar biasanya. Ya. Maka dari itu ini keistimewaan besar bagi kita. Untuk Allah berikan kepada kita kemuliaan ini. Bahkan nanti di padang mahsyar, niatkan juga antum setiap kali ke masjid agar antum itu kelak menjadi tetangga Allah. Di padang mahsyar Allah akan menyeru, aina jirani, aina jirani, aina jirani. Di mana tetanggaku, di mana tetanggaku, di mana tetanggaku. Ini panggilan Allah. Lalu para malaikat bertanya, ya Rabbana, wa man yanbaghi an yujawiraka. Wahai Tuhan kami, siapa orang yang berhak menjadi tetanggamu? Maka Allah menjawab, aina ammarul masajid. Di mana dulu orang-orang di dunia yang memakmurkan masjid. Subhanallah. Ini antum di padang mahsyar. Kondisi yang kalau antum pernah baca, Masya Allah, luar biasa dengan berbagai macam kengeriannya. Itu. Para nabi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ngerinya. Makanya penting antum untuk mempelajari tahapan-tahapan perjalanan kita. Dari kita meninggal dunia, berapa puluh ribu tahun kita akan di dunia itu kita tidak tahu. Dan selama antum berada di alam kubur, itu betapa banyak manfaat amal kebaikan kita ini. Karena kenapa ikhwatal iman? Rangkaian kebaikan ketika kita salat jamaah. Sekali antum melangkahkan kaki salat jamaah dari rumah menuju masjid, maka tidak kurang dari 250 lebih kebaikan yang kita dapatkan sekali. Makanya kalau antum runut tuh nanti tahapan-tahapannya, nanti kita lihat semua tahapannya.
sampai kita selesai salat jamaah, itu Nabi udah beritahukan kita semua pahalanya dari setiap tahapan-tahapan ini. Di sana ada pahala wudu, pahala melangkahkan kaki menuju masjid, pahala bersegera ke masjid, lalu pahala kita duduk menanti azan, belum pahala menjawab azan, belum pahala kita mengunjungi masjid itu sendiri, belum pahala juga kita salat qabliyah ba'diyah, belum pahala salat di awal waktu, belum pahala kita salat jamaah, belum pahala kita meluruskan dan merapatkan shaf, belum pahala kita mengikuti imam. Ini semua rangkaian-rangkaian ibadah yang pahalanya itu Nabi sudah sediakan kepada kita. Belum pahala nanti ketika kita pahala bacaan salat. Di dalam salat ada doa, di dalam salat itu ada zikir, di dalam salat itu ada baca Al-Quran, di dalam salat itu ada istighfar, dan di dalam salat itu ada kita membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua rangkaian-rangkaian ibadah yang hanya dengan 15 menit kita melakukannya, tapi banyak kebaikan yang kita dapatkan. Ya. Makanya kenapa antum itu lebih diistimewakan ke masjid? Ingat, ketahuilah bahwa masjid ini tempat kita mendapatkan rahmat Allah. Makanya ketika kita masuk masjid kita berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dan antum ingat baik-baik, kita pun masuk surga bukan karena amal kita. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum lan tadkhulul jannata bi'amalikum. Sesungguhnya kalian itu tidak masuk surga karena amal perbuatan kalian. Qalu wala anta ya Rasulullah. Sahabat bertanya, engkau pun tidak wahai Rasulullah? Qala wala ana. Beliau menjawab, aku pun tidak. Kok? Lalu kenapa beliau? Lalu dengan apa beliau mendapatkan? Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Karena Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Makanya salah satu jalan kita mendapatkan rahmat itu adalah ke masjid. Nanti antum akan belajar ada 7 tempat kita didoakan oleh malaikat ketika antum ke masjid dan dimohonkan rahmat. Salah satunya adalah selama kita duduk menunggu azan berkumandang, ya, kita berangkat lebih awal ke masjid. Selama duduk itu antum dicatat salat dan selama itu didoakan oleh malaikat. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahadukum ma qa'ada yantazuru salata fi salati. Salah seorang di antara kalian duduk dalam rangka menunggu salat, maka dia pun dicatat dalam keadaan salat. Tad'ulahu al-malaikatu ma lam yuhdith. Dia terus didoakan oleh malaikat selama dia tidak batal. Apa doa malaikat? Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, sayangilah dia. Allahumma tub alaihi. Ya Allah, terimalah taubatnya. Nah, kita didoakan dalam salat berjamaah itu di 7 tempat oleh malaikat. Salah satunya adalah ketika kita datang lebih awal untuk salat berjamaah. Ketika antum salat berjamaah ke masjid, jangan lupa juga untuk meniatkan mengunjungi tempat yang paling dicintai oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Bagian bumi yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Bagian bumi yang Allah murkai itu adalah pasar-pasarnya. Jadi kalau antum datang ke tempat yang dicintai oleh Allah, itu bukti nyata bahwa kita ini termasuk orang yang mendapatkan cinta Allah. Antum dimudahkan ke tempat ini, dan itu tanda di antara tanda antum itu cinta kepada Allah. Dan di antara niat kita ke masjid, ikhwatal iman, yaitu menghidupkan syiar-syiar Islam. Ingat, syiar Islam terbesar maka itu adalah salat jamaah. Dan ketika antum rajin ke masjid untuk menghidupkan syiar ini, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah
fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu tanda di antara tanda ketakwaan hati. Itulah yang menyebabkan orang-orang yang tidak mau ke masjid, orang-orang yang malas melangkahkan kaki ke masjid, Allah pertanyakan apakah dia itu orang beriman atau tidak. Dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Tidak ada kalimat innama di dalam ilmu balaghah disebut dengan adatul hasr, sebuah kalimat yang digunakan untuk menyempitkan makna. Makanya secara terjemahannya adalah hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, itulah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya apa? Mafhum mukhalafahnya, kalau antum tidak memakmurkan masjid, tidak mau datang ke masjid untuk sholat jamaah, kita itu termasuk orang yang dipertanyakan keimanannya. Maka itulah kenapa kebanyakan yang ke masjid adalah orang apa Pak? Orang tua. Kenapa pada ke masjid? Udah pada sadar mau, udah sadar mau mati gitu. Ini makanya bersyukur jamaah sekalian. Dan jamaah sekalian, di antara tanda-tanda Allah akan pastikan kita wafat husnul khatimah. Anak kesinggung antum nanti rincinya. Ini sebagai sebuah gambaran agar antum tahu global. Salah satu orang digaransi, dipastikan. Ini ada nanti di bab melangkahkan kaki menuju masjid di buku ini. Antum sekali-kali nanti sempatkan diri baca buku ini. Ya. Itu nanti cari di bab salat jamaah di bagian belakang. Itu salah satu orang yang akan dipastikan meninggal husnul khatimah adalah orang-orang yang rajin ke masjid. Dipastikan. Ya. Ini istimewanya kita ke masjid. Dan nanti antum perhatiin aja siapa yang jarang ke masjid. Antum buktiin aja nanti. Tuh lihat tetangga antum, siapa yang ke masjid, siapa yang enggak. Buktiin aja pas meninggal. Lihat aja nanti pas dia meninggal, seperti apa dia meninggal. Ya. Karena Allah menjamin antum tiap hari didoain malaikat di 7 tempat akhir. Ya. Banyaknya mendoakan antum itu malaikat ketika kita sholat jamaah. Makanya kenapa orang-orang yang malas ke masjid itu Allah biarin terserah mau meninggal seperti apa. Karena kalau antum tidak ke masjid, makanya salah satu niat kita ke masjid itu adalah untuk menghindarkan diri kita termasuk di antara golongan orang-orang munafik. Maka Nabi SAW sabdakan kepada kita, inna aqalas salati alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat untuk orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Nabi katakan walau ya'lamuna fa fihi ma la jawhuma walau habwa. Andai mereka tahu besarnya pahala di dalam salat ini, maka sungguh mereka akan mendatanginya dengan cara merangkak. Makanya Nabi sabdakan hadis ini, akhi. Nabi SAW itu setiap subuh selalu bertanya kepada para sahabatnya, asyhadu fulan, si fulan hadir enggak? Asyhadu fulan, si fulan hadir enggak? Nabi tanya-tanya tuh. Subuh itu sahabat itu diabsen oleh Nabi. Lalu apa? Ketika dibilang ini enggak hadir, ini enggak hadir, ini enggak hadir, Nabi katakan, sungguh salat ini berat bagi orang-orang munafik. Bahkan sampai Ibnu Umar berkata, kami kalau melihat orang itu enggak sholat subuh di masjid, asal Nabi Idhon, kami berburuk sangka kepada orang itu. Coba,
Tapi kita jangan antum nanti nggak lihat orang antum bilang nggak ke masjid antum bilang dia ini orang munafik gitu. Ya. Karakteristik ini ciri-cirinya antum. Gitu. Kalau kita tidak ke masjid, karena pahalanya masya Allah. Sekarang apa? Ketika kita mempelajari rangkaian salat jamaah, apapun kebaikan yang saat ini antum ingin lakukan, tetapi karena waktu, biaya, kesempatan, kondisi, antum tidak bisa melakukannya, semuanya rata-rata sudah disediakan pahalanya di dalam sholat jamaah. Nah, sekali lagi ibadah-ibadah yang antum tahu di dalam Islam, yang Allah sediakan pahala besar, yang karena situasi, kondisi, biaya, keadaan antum tidak bisa melakukannya, semuanya disediakan pahalanya di dalam Islam. Coba sekarang deh, antum mau ibadah apa aja? Ibadah apa yang pernah antum tahu Allah sediakan pahalanya di dalam sholat berjamaah? Entah itu nanti jamaahnya yang 5 waktu, entah itu jamaahnya di dalam sholat Jumat. Coba antum sebut deh, mau dapat pahala apa? Antum mau dapat pahala apa? Antum tahu ini ibadahnya, ternyata belum dapat pahala. Coba antum sebut deh, ibadah apa yang antum tahu? Hah? Haji. Antum selalu pengen haji dan umrah. Catat baik-baik. Ini salah satu keistimewaan duduk di rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan wudu untuk salat wajib, dikasih pahala haji yang berihram. Dah. Makanya itu pentingnya antum keluar dari rumah udah wudu. Dan setiap kali antum tahu ada taklim di masjid, Nabi SAW bersabda, "Man ghada ilal masjid aw raha." Siapa saja yang ke masjid di waktu pagi dan sore hari, la yuridu illa yata'allama khairan aw yu'allimah, tidak ada niatnya ke masjid kecuali untuk belajar ilmu atau mengajarkannya, kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu, dia mendapatkan pahala haji yang hajinya itu sempurna. Makanya antum setiap kali ke masjid nih, tahu hari Ahad ada taklim atau hari-hari lain ada taklim, niatin tuh ke masjid sekalian untuk taklim. Kalau pas ada taklimnya, sekalian antum udah niatin sholat jamaah, niatin juga untuk taklim. Coba sekarang antum mau sebut pahala apa lagi? Ya. Ada lain? Pahalanya apa? Antum mau? Ada bingung? Nah, coba. Semuanya disediakan. Antum kepingin sekarang yang berat, pahala berat untuk lakuin apa? Berat kan untuk salat malam kan? Ya, apalagi sekarang ini gitu. Itu sekarang ini masya Allah gitu. Gitu. Antum itu kalau mau salat tahajud harus bangunin jam berapa? Kalau mau lebih lama paling banter setengah 4. Gitu. Subuhnya sekarang berapa? 4 berapa? 4:10. Antum bisa dapetin lewat sholat jamaah. Makanya ketika antum sholat jamaah, terutama subuh dan subuh dan isya, Nabi sabdakan kepada kita, man shallal isya fi jamaah. Siapa saja yang sholat isya secara berjamaah, faka annama qama nisfal lail, pahalanya itu seperti dia sholat malam setengah malam. Udah pernah ngerasain sholat malam setengah malam, Pak? Hah? Udah pernah nggak ngerasain? Setengah malam sholat malam gitu.
Lewat isya berjamaah kita bisa dapat. Lebih lanjut Nabi katakan, "Wa man shalla subha fi jamaah." Siapa saja yang salat subuh secara berjamaah, faka'annama shallal laila kullah. Dia itu seperti salat malam sepanjang malam. Allahu Akbar. Makanya sampai Umar bin Khattab berkata, aku lebih baik menjaga sholat subuh dan isya berjamaah dibanding sholat malam semalam suntuk. Ya kalau antum nggak bisa sholat malam semalam suntuk, ya udah jaga aja isya dan subuh berjamaah. Kalau isya mah rada-rada gampang, yang berat ini subuh. Makanya nanti ketika kita singgung setiap sholat itu punya keutamaan masing-masing dari sisi waktunya. Ini tadi isya dengan subuh. Nanti antum lihat kalau kita kupas tadi keutamaan zuhur dengan subuh dengan asar, lebih banyak lagi keutamaannya. Jadi setiap bagian-bagian itu, ya kan? Nah ini nih, luar biasa pahala yang Allah sediakan di dalam rangkaian salat jamaah ini. Ya, antum sekarang kepingin dapat pahala apa lagi? Ya, coba sebut. Ibu-ibu mendapat pahala apa, Bu? Apa bingung, nggak tahu mendapat pahala apa? Disediain semua. Apa yang paling berat antum ibadah antum lakukan? Coba. Antum sebut. Mau dapat pahala sedekah? Apa kata Nabi? Itu wa bi kulli khutwatin yakhtuha ilal masjid sadaqah. Setiap langkah kaki yang ia langkahkan dari rumah menuju masjid dicatat sedekah. Setiap langkah kaki Allah catat bagi antum sedekah. Sekarang apa lagi amalan yang belum pernah antum lakukan? Jihad. Pernah jihad belum? Jihad. Dari mana kita dapat pahala jihad? Subhanallah. Nabi SAW bersabda, ada ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bid darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dan meninggikan derajat-derajat. Apa disebut? Pertama, isbaqul wudu 'alal makari. Menyempurnakan wudu di waktu yang tidak disenangi. Wa katratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah kaki ke masjid. Jadi nanti ada beberapa amalan yang Nabi banyak lakukan. Salah satunya adalah memperbanyak langkah kaki ke masjid. Lalu berikutnya apa amalannya? Wantizarus salati ba'da salat. Menunggu satu salat ke salat berikutnya. Seperti zuhur ke maghrib ke isya. Apa kata Nabi? Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itu sama dengan ribat. Apa itu ribat? Ribat itu adalah berjaga di wilayah perbatasan yang akan diserang musuh. Ribat ini ikhwatul iman. Antum ingat ini ibadah ini luar biasa pahalanya. Ribat ini. Nabi sabdakan kepada kita, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyami. Berjaga sehari saja di wilayah perbatasan yang akan diserang musuh lebih baik dibanding puasa dan salat malam selama 1 bulan. Wa in mata, kalau orang yang ribat ini meninggal dunia, jara alaihi amalul ladzi kana ya'malu. Pahala amalnya terus mengalir. Wa ujriya alaihi rizquh, rizkinya itu terus diberikan kepadanya. Wa uminal fattan, dan dia diselamatkan dari pertanyaan 2 malaikat. Ya. Dan karena menunggu satu salat ke salat berikutnya itu Nabi katakan pahalanya riba, maka dari itu siapa saja yang meninggal dunia ketika menunggu salat, maka Allah akan catat pahala itu sampai dengan hari kiamat akhir. Ya, makanya bapak-bapak tunggu malaikat maut di masjid aja lah. Ya, daripada bengong di rumah, ya mending duduk di masjid gitu kan.
Gimana caranya Ustaz? Kalau bapak-bapak mau ngopi, mending ngopi di masjid. Kan sama aja tuh ya, antara maghrib ke isya tuh mau ngopi, ya udah duduk di masjid, duduk aja nunggu salat. Makanya kita bisa berzikir. Makanya ketika kita ke masjid, niat kita berikutnya apa? Iktikaf juga. Jangan kalau ke masjid itu niatin iktikaf. Ya. Jangan cuma duduk doang, niatin iktikaf. Karena selama duduk, ya udah. Kita selama bapak duduk nunggu sholat nih, antara satu sholat berikutnya, dicatat sholat, didoakan malaikat, ya kan? Kita niat iktikaf, niatkan untuk kita fokus ke akhirat, niatkan kita juga untuk menghindari pandangan kita kepada yang haram. Itu duduknya di masjid. Niatkan juga tadi kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Udah duduk aja. Tapi jangan pas di masjid kerjaannya ngobrol aja gitu loh. Ini mah nggak dapat pahala. Duduknya itu ngobrol. Duduk aja. Kopi di sebelah, teh di sebelah, baca Quran. Subhanallah. Ya kan? Makanya Anda sangat anjurkan kalau bisa itu pengurus sediain minuman lah. Itu sehingga daripada mau minum harus pulang. Kalau ada minuman kan bisa di sini. Orang bisa minum, bisa antara maghrib ke isya juga ada waktunya. Itu sehingga pada nyaman. Itu jangan apa para lansia kita itu para bapak-bapak itu di masjid. Buat nyaman, terutama kepada bapak-bapak kita. Makanya bapak-bapak kalau lihat nih, masjid-masjid di Saudi itu Masya Allah, itu untuk duduknya dibuat nyaman. Ada yang mau pakai kursi silahkan. Bahkan untuk Al-Qurannya pun dibuat, dia rata-rata kan sambil duduk, Al-Qurannya udah punya lekernya gitu tempatnya. Di Saudi itu standar, itu dijajarin di depan. Jadi benar-benar dibuat nyaman untuk para orang tua agar mereka itu betah di masjid. Biarlah menunggu malaikat maut itu di masjid. Enak kan ketika meninggal dunia di masjid. Bapak meninggalnya gimana? Lagi nunggu sholat. Dengarnya enak. Bapak meninggalnya gimana? Lagi nonton bola. Dengarnya itu enggak enak. Nah ini gimana? Makanya ketika kita ke masjid juga sama sekalian, jangan lupa untuk meniatkan untuk kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Bapak ini kan ke masjid nih. Kalau udah ke masjid itu ciri-ciri kita termasuk orang soleh kan? Ya. Nggak ada namanya orang soleh itu sholat di rumah kan? Ya. Yang sholat laki-laki sholat di rumah orang solehah. Orang soleh bapak baca semuanya itu sholat di masjid. Dengar baik-baik. Semua orang soleh itu sholat di masjid. Itu. Lihat contohnya mana Nabi dan para sahabat. Ini nanti katanya wali Allah nggak pernah ke masjid. Subhanallah. Wali syaitan iya. Namanya wali Allah itu pasti ke masjid. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna waliyallahi alladzina amanu wa kanu yattaqun." Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Makanya orang-orang yang ke masjid itu adalah orang-orang yang disaksikan oleh Allah, termasuk orang-orang yang beriman, ya. Dan bukan termasuk di antara golongan orang-orang munafik. Itu karena yang tidak ke masjid itu adalah orang-orang munafik. Ya. Memiliki karakteristik munafik di dalam dirinya. Karena kalau dia termasuk orang beriman pasti dia akan mengagungkan syiar Allah. Dan ketika kita sering bertemu dengan saudara-saudara kita yang seiman, Bapak nanti bisa bertanya di akhirat, ya Allah, dulu aku ada teman sering sholat jamaah, ini, di manakah dia? Ini kan Bapak sering ketemu dengan jamaah, ketemu barang, kita tahu, kita bisa bertanya kalau dengan saudara kita itu di mana dia berada. Karena orang-orang soleh itu nanti akan bisa memberikan syafaat kepada saudaranya yang satu yang sama soleh. Lalu jemaah sekalian, di antara niat besar kita salat jamaah adalah langkah kaki kita di kegelapan malam menuju salat jamaah. Itu adalah langkah kaki
yang akan mempermudah kita melintas di atas sirat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masya'ina fil dhulami ilal masajidi bin nurit tam yaumal qiyamah." Beritahukan kabar gembira kepada orang-orang yang melangkahkan kaki di kegelapan malam. Ya. Apa yang dimaksud dengan kegelapan malam? Yaitu salat subuh dan salat isya. Apa kemudahan? Bin nurit tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Ya. Imam At-Tibi menjelaskan makna cahaya yang sempurna itu cahaya yang akan meneranginya ketika dia melintas di atas sirat. Jamaah kalau pernah membaca ngerinya sirat, Masya Allah. Ya. Sirat itu kita melintas itu tergantung amal kita. Ada yang melintasi sirat itu seperti kilat. Ada yang melintasi sirat itu seperti orang yang seperti kuda berlari kencang. Ada yang melintasi sirat itu seperti orang berlari dengan kencang. Ada yang berjalan, ada yang jatuh bangun sebelum tergelincir ke neraka. Para nabi di pinggir sirat itu cuma berkata, Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Gitu. Nah, orang-orang yang sholat berjamaah di masjid itu Allah akan mudahkan dia melintas di atas sirat. Lalu bagaimana dengan derajatnya di sorga? Banyak sisi amal soleh kita ketika kita sholat jamaah ini meninggikan derajat kita di sorga. Ya. Langkah kaki antum, setiap sekali antum melangkah kaki ke masjid itu dicatat satu kebaikan, diangkat satu derajat, dihapus satu kesalahan. Berapa banyak langkah kaki yang sudah kita langkahkan menuju masjid. Belum nanti juga ketika kita sujud, belum ketika kita meluruskan dan merapatkan shaf, itu juga diangkat derajat kita. Banyak sisi meninggikan derajat kita di sorga kelak. Ya. Nah ini ikhwatal iman. Jadi rangkaian ini nanti kita akan kupas secara bertahap. Apalagi ketika kita mendengar azan. Ya. Begitu banyak juga kebaikan di dalam panggilan azan. Kita yang mendengar azan ini lalu menjawab azan, maka kita termasuk orang mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Jadi kita berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'watin tammah wassalatul qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Kalau kita berjamaah di masjid, maka kita akan berpotensi untuk melakukan salat-salat sunnah, ya, qabliyah dan ba'diyah. Tapi kalau di luar itu berat loh, Mas. Buktiin aja tuh kalau kita sholat di luar itu untuk sholat belum tentu juga bisa qabliyah kalau di luar. Kalaupun kita berjamaah, di mana berjamaah belum tentu kita sholat di awal waktu. Belum tentu juga ketika kita sholat bisa jadi baru datang di iqamah. Tetapi kalau kita sholat berjamaah ke masjid, subhanallah ya Mas sekalian. Makanya salah satu di antara ciri amalan kita diterima itu adalah ketika Allah memudahkan kita melakukan berbagai rangkaian-rangkaian ibadah. Coba jamaah perhatikan. Ketika kita ke masjid, kita meluangkan waktu misalnya 15 menit sebelum adzan, ya, atau setengah jam sebelum adzan. Coba lihat rangkaian ibadah kita. Kita udah duduk di rumah, lalu pergi ke masjid. Udah pergi ke masjid, pasti akan melakukan sholat tahiyatul masjid. Karena waktu masih panjang, duduk-duduk di masjid, jangan akan Bapak lakukan apa? Bengong apa baca Quran? Paling tidak kita berzikir. Ada Quran kita ambil di depan kita, baca Quran kan? Selesai baca Quran, adzan berkumandang, apa kita lakukan? Kita jawab adzan. Lalu selesai itu kita berdoa. Lalu berikutnya apa? Kita salat sunnah qabliyah. Berikutnya apa? Kita salat wajib. Udah dapetin di saf terdepan. Lalu selesai itu nanti zikir, selesai itu ba'diyah. Subhanallah, coba perhatikan rangkaian amal ini, Pak. Ketika Allah memudahkan kita melakukan satu ibadah ke ibadah lain, itu tanda di antara tanda Allah menerima amal kita. Bersyukurlah. Padahal cuma waktunya berapa menit. Kita ke masjid itu rata-rata 15 menitan paling.
Selesai itu kita bebas melakukan ibadah urusan dunia. Tapi lihat betapa banyak rangkaian pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya jemaah sekalian, setelah melakukan lama kajian, melihat jalan mana yang Allah itu dalam waktu singkat memberikan kita begitu banyak kebaikan, ternyata satu-satunya jalan itu adalah sholat jamaah. Satu-satunya jalan. Nah, Anda udah cek tuh kebaikan-kebaikan yang lain. Ini zikir terus, coba Anda perhatiin. Enggak ada jalan paling luar biasa kita mendapatkan begitu banyak kebaikan selain sholat jamaah. Itulah menyebabkan Allah panggil kita 5 kali dalam sehari. Di luar itu belum tentu kita bisa melakukan banyak kebaikan, Pak. Belum tentu, karena kita sudah sibuk dengan urusan dunia. Hanya meluangkan waktu 15 menit, mau datang atau setengah jam, mau datang lebih awal aja, kebaikan yang kita dapatin, subhanallah. Saya sangat anjurkan jemaah kalau punya waktu luang nanti. Di sini, di buku ini kan, buku ini ada 3 jilid jemaah sekalian. Buku ini ada 3 jilid. Kalau mau tahu keutamaan semua rangkaian sholat jamaah, yang kita tahu biasa aja deh. Nanti di bagian belakang ini sholat jamaah, lalu baca bab masjid, lalu baca bab adzan, lalu baca bab iqamah, lalu baca bab wudu, gitu. Lalu baca keutamaan memakmurkan masjid, subhanallah. Lalu baca sholat sunnah, ya. Dari ini buku ini 3 jilid itu udah rangkaian cukup komplit menjelaskan. Nanti kita akan tambah dari yang penjelasan-penjelasan lainnya. Ibadah kita dapatkan itu begitu luar biasa pahalanya. Hanya dalam jangka 15 menit itu aja. Dan maka dari itulah orang-orang yang sholat berjamaah itu orang-orang yang begitu luar biasa barokah umurnya. Coba jamaah sekarang lihat. Kita banding-bandingan. Karena bagaimanapun kita bisa hitung-hitungan. Sekarang bandingin kalau kita sholat jamaah, ya, kita bandingin setahun. Sekarang kita udah tahu pahala sholat jamaah. Kita sholat 5 kali, pahala berjamaah 27. 5 kali 27 berapa? 5 kali 27 berapa, Pak? Berapa? Hah? 135, benar? 135, oke. Berapa, Bu? Benar, 135. Coba yang punya kalkulator deh. Pada nggak lulus. Benar 135. 135 ya. Ya. Nah, sekarang kita kaliin setahun, Pak. 135 kali 365 berapa? Hah? Banyak. Tahunya bilangnya banyak banget. Ada yang bawa kalkulator gitu. Ya udah nanti Bapak hitung ya, gitu Bapak aja dulu ya. Itu 135 kali 365 itu adalah 49.275. 49.275. Berarti kalau Bapak sholat jamaah selama 1 tahun itu dapat pahala 49.275. Sekarang bandingin sholat sendiri. 1 kali 5, 5. 5 kali 365 berapa? Ini Pak Yung benar gak lulus matematika semua. Berapa? Itu 5 kali 365 berapa? Ya. Ternyata jumlahnya adalah 1.825. Ya. Sekarang coba Bapak bagi. Itu 49.275 bagi 1.825 berapa jumlahnya? Berapa? Jumlahnya persis 27, Pak. Apa maksudnya? Bapak catat baik-baik. Orang yang sholat jamaah selama 1 tahun
itu seperti orang yang sholat sendirian 27 tahun. Nah, jelas orang yang sholat jamaah selama 1 tahun itu seperti orang yang sholat sendirian 27 tahun. Dan orang yang sholat sendirian butuh waktu 27 tahun untuk menyamai pahala orang yang sholat berjamaah selama 1 tahun. Tuh, orang-orang sholat sendirian, antum sholat berjamaah 1 tahun, dia butuh waktu 27 tahun untuk menyamai pahala antum. Ya. Berarti itu barokah umur kita, Pak. Setahun kayak ibadah 27 tahun. Kenapa Allah kasih pahala seperti ini? Karena umur umat ini pendek, Pak. Beda dengan umur-umur umat terdahulu. Nabi Adam 800 tahun, Nabi Nuh 900 tahun. Lalu apa lagi? Bayangkan kalau فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ